أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, baik yang zahir maupun yang batin. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi hidayah dan taufik kepada kita terhadap Islam, agama yang kita cintai ini, kepada sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah beliau utus juga kepada umat ini. Hadirin jamaah sekalian, a'azzakumullah. Kalau kita mengingat bahwasanya kita hidup diciptakan olehnya, tentunya bukan perkara yang sia-sia, bukan masalah yang main-main, tetapi perkara besar dan untuk tujuan yang juga sangat mulia. Di dalam Quranul Karim, Allah telah menyebutkan kepada kita tujuan tersebut di surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Di dalam ayat lain di surat Al-Qiyamah, Allah juga sebutkan, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan sia-sia begitu saja setelah diciptakan, setelah mereka hidup kemudian dibiarkan semaunya begitu saja sia-sia? Artinya seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, la yu'mar wa la yunha. Apa mereka mengira tidak akan diperintah, tidak akan dilarang untuk menjalani syariat Allah, perintah-perintahnya agar mereka taati, larangan-larangannya untuk mereka tinggalkan, dan itulah tujuan mereka diadakan, dihidupkan olehnya. Tujuan ini bagi seorang muslim menuntut dirinya untuk tahu lebih banyak apa itu ibadah kepada Allah,
perintah-perintah dan larangan-larangannya dalam syariat. Karena semua itu tidak bisa diketahui melewati mimpi, tidak bisa didapati melewati wangsit, tetapi tentunya dengan ta'allum, dengan belajar ilmu. Seperti yang Imam Syafi'i rahimahullah sebutkan, ta'allam fa innal mar'a la yuladu 'alima. Belajarlah kamu, karena orang tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Jahil semula. Apalagi Allah telah menjelaskan kepada kita sifat bawaan manusia ketika Allah menjelaskan tentang amanah yang ditolak karena takut mengembannya oleh makhluk-makhluk besar ciptaannya. Langit, bumi, gunung-gunung. Di surat Al-Ahzab Allah sebutkan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Kami tawarkan amanat itu kepada langit, bumi, gunung. Ini masing-masingnya ciptaan yang luar biasa besarnya. Tapi mereka pada menolak dan ketakutan karena merasa tidak akan mampu memikulnya. Wa hamalahal insan. Lalu itu diambil, dipikul oleh manusia. Kata Allah, innahu kana zuluman jahula. Sungguh manusia itu penuh dengan kezalimannya, penuh dengan kejahilannya. Dua sifat, kezaliman penuh padanya dan kejahilan penuh padanya. Karena dalam bahasa Arab tentunya seperti yang kita tahu, wazn fa'ul menunjukkan penuh dan sangat. Zulum, jahul artinya penuh, banyak kezalimannya. Jahul, penuh dan banyak kejahilannya. Kata Imam Ahmad ibnu Abdul Halim rahimahullah, berarti dalam ayat ini menegaskan kepada kita, manusia itu yang pertama bersifat adamul ilm. Tidak ada ilmu padanya. Jahul, penuh kejahilan. Mereka pula zalum, banyak kezaliman, berarti al-mail ila kulli ma yahwa. Cenderung mereka asyik mengikuti kata hawa nafsunya, mengikuti dan mengiyakan tuntutan-tuntutan hawa nafsunya yang itu menghancurkan dia. Ini dua sifatnya. Ilmu tidak ada padanya, jahul. Musibah lebih besar lagi ketika sifat bawaan mereka zulum, cenderung selalu menuruti bisikan dan hawa nafsunya. Untuk selamat dari itu, mereka perlu berarti ilmu mufassal, ilmu yang terperinci untuk mengangkat dan membuang sifat-sifat kejahilannya. Mereka perlu al-adlul mufassal
keadilan yang terperinci untuk mengangkat kezalimannya. Makanya dalam syariat ilmu itu diperjelas, diajarkan secara terperinci, detail. Sempurnanya Islam ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan hari ini agama kalian. Dari kita membuka mata, bangun tidur sampai kembali berbaring tidur malam, semuanya terperinci. Ajaran Islam, ilmu. Dari buka mata, apa yang kita baca, apa yang kita lakukan, ke kamar mandi, kaki mana yang didahulukan, apa yang kita baca, keluar kamar mandi, entar sholat, perincian sholat, dan seterusnya. Itu ibadah, belum lagi nanti muamalah, suami, istri, anak, orang tua, tetangga, jual beli, interaksi, ini itu, akhlak, dan yang lain-lainnya, akidah, terperinci, diajarkan. Allah sebutkan, wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Demikian kami mentafsil, merinci ayat-ayat kami, dan agar jelas jalannya orang-orang mujrimin yang durhaka kepada Allah. Begitu pula keadilan mufassal dalam syariat ini. Banyak tentunya. Cuman sekedar contoh, manusia cenderung kepada hawa nafsunya. Bahkan untuk adil pada dirinya sendiri dia nggak bisa dan tidak mengerti. Perlu bimbingan syar'i, perlu tuntunan Allah, perlu ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dia bisa adil. Misalnya Rasul SAW melarang untuk seseorang itu menggunakan satu alas kakinya saja. Falyanta'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. La yanta'il ahadukum fi na'latin wahidah. Jangan kamu pakai satu sandal atau sepatu. Kedua-duanya kamu pakai atau kedua-duanya kamu lepas. Karena itu ketidakadilan. Satu dia lindungi kakinya, dia hiasi dengan sandal sepatunya, tapi yang lain dia biarkan telanjang. Nggak adil. Dilarang oleh Rasul SAW. Dilarang oleh Rasul SAW seseorang itu an yajlisa baina syamsi wadh-dhil, untuk duduk di antara panas dan teduh. Misalnya matahari masuk di ruangan, sebagian tubuhnya kena panas, sebagiannya terlindung teduh. Dilarang duduk semacam itu. Karena juga tidak adil. Sebagian tubuhnya dia biarkan kepanasan, sebagiannya dia lindungi teduh dari panas. Rasulullah SAW melarang qaz'ah. Nah, Rasulullah SAW anil qaz'ah. Rasul melarang dari qaz'ah. Qaz'ah itu mengambil sebagian rambut, membiarkan yang lainnya. Seperti gaya sebagian anak muda. Hadahumullah, semoga Allah beri hidayah mereka. Yang ini ditipiskan, ini tipis, yang ini tebal atau panjang. Ya nggak adil. Sebagiannya dia potong, sebagiannya dia panjangkan. Contoh saja beberapa. Bagaimana dia nggak adil bahkan pada dirinya sendiri. Nggak ngerti manusia. Perlu bimbingan syariat. Karena tadi sifat mereka zoluman, jahula. Perlu ilmu berperinci. Perlu keadilan berperinci. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah.
Maka barakallahu fikum, manusia pada dasarnya mengira sesuatu itu berguna untuk dirinya. Aktivitas yang ia lakukan sehari-hari, ucapan dan perkataan, sikap dan amalan, perkiraan dia itu berguna baginya, itu akan membahagiakan dia. Tapi pada kenyataannya itu yang merusak dan menghancurkan dia. Tanpa dia sadari. Oleh sebab itu di Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan contoh, innama mathali wa mathalukum kamathali rajulin istauqada nara. Contoh permisalan aku sebagai Rasul SAW dan kalian umat beliau itu seperti orang yang menyalakan api di tengah malam di hutan atau di gurun pasir sana. Dari dinginnya malam dia ingin mendapat kehangatan, dia buat api unggun. Rasulullah katakan, faja'alal janadib wal farash yaqa'na fiha. Begitu api menyala, segera dengan cepatnya serangga-serangga malam berdatangan mendekati api itu, bahkan mereka terjun di tengah panasnya api. Dugaan serangga-serangga itu di situ dia hangat. Dugaan serangga-serangga itu di situ dia selamat dari dinginnya malam yang mencekam. Nah, kan kebiasaan serangga begitu, kalau sekarang ada lampu kan begitu, apalagi musim hujan ya, laron ini binatang-binatang kecil, dia cari kehangatan. Rasulullah SAW melanjutkan, faja'ala yazubbuhunna anha. Orang ini yang menyalakan api tahu api ini membakar, hangus dia, mati si serangga ini. Karena iba dan dia paham, dia berusaha menghalau. Diusirnya serangga itu, dijauhkan dari api. Tapi serangga tidak mau tahu. Tetap saja mereka dengan cepatnya terjun ke api itu. Ya hanguslah di sana, terbakar dia, mati. Rasulullah sebutkan, fa'ana akhidun bihujazikum 'anin nar wa antum tafallatun min yadi. Maka aku orang yang memeluk erat-erat pinggul kalian. Orang kalau menahan seseorang agar tidak pergi, kalau yang dipeluk itu sini bagian pinggul, berarti betul-betul dia tidak ingin pisah, tidak ingin orang ini pergi. Sehingga dia peluk erat-erat begini. Jangan, di sini saja. Kalau dia menahan tapi paling misalnya yang dipegang tangannya, di sini dulu. Atau cuman lengan bajunya, ya paling gini kan lepas sudah. Tapi menunjukkan kesungguh-sungguhan, dia peluk.
pinggulnya orang ini. Nah, itu yang Rasulullah SAW sebutkan. Aku ini memegang erat-erat pinggul kalian, umatnya. Tetapi antum tafallatun, kalian memaksa diri untuk lepas dari dekapan Rasul SAW. Kalian memberontak, ingin lepas. Kemana? Ke api neraka. Sama seperti serangga tadi. Kalian kira itulah kebahagiaan kalian. Dengan yakinnya, disitulah dia akan selamat, senang, hidup royik dan bahagia, tanpa dia sadari itu kehancurannya, tanpa dia mengerti di situ dia akan binasa. Murka Allah, azabnya. Rasul karena tahu, karena paham, melarang. Beliau ibaratkan tadi seperti memegang pinggul, dipeluk erat-erat. Jangan. Gak boleh begini, gak boleh begitu. Beliau perintahkan, lakukan ini, lakukan itu. Beliau ajarkan sunnah-sunnah yang mulia. Karena beliau tahu itu yang berguna bagi kalian. Karena beliau iba dan sayang kepada kalian, umatnya. Itulah manusia. Zuluman jahula. Ikhwani, barakallahu li walakum. Kita hidup di antara kita berbeda antara satu dengan yang lain usianya. Ada yang belasan, ada yang 20, 30, 40, 50, 60. Mungkin lebih dari itu. Kalau kita mau jujur, setelah usia sekian banyak yang telah kita lalui, seberapa banyak kita berbenah diri dalam ibadah kita, dalam akidah kita, dalam muamalah akhlak kita. Seberapa banyak ilmu terperinci yang telah kita pelajari, seberapa banyak keadilan yang diajarkan Allah dan Rasul yang telah kita amalkan, berapakah kejahilan yang telah kita cabut dari diri kita, kita ganti dengan ilmu, berapa banyak kezaliman yang telah kita buang dari diri kita, kita ganti dengan adil, keadilan. Kita introspeksi terhadap diri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang hal ini dalam firman-Nya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kalian telah kami beri umur yang dengan umur itu semestinya cukup untuk orang yang ingat itu menjadi ingat, mau sadar, mau insaf. Dan telah datang kepada kalian yang memberi peringatan, menyampaikan ancaman, yaitu Rasulullah SAW. Para ulama tafsir seperti Imam Nawawi sebutkan rahimahullah, ada yang menyatakan umur yang dimaksud
belasan tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun, ada juga yang mengatakan peringatan yang telah datang kepada kalian itu adalah ketika rambut seseorang sudah mulai beruban, sudah mulai memutih. Peringatan dari Allah yang semestinya dengan itu seorang hamba lebih mawas diri, lebih ingat untuk apa dia hidup, tujuannya. Sudahkah dia berbenah diri? Makanya dalam hadis di Bukhari, Rasulullah SAW sebutkan, a'dzarallahu ila mri'in balagha minal umur 60 sana. Allah sudah cukup berikan uzur kepada seorang manusia yang sudah menginjak usia 60 tahun. Artinya, yang para ulama sebutkan, kalau seseorang sudah menginjak kepala 6 umurnya, masih saja seperti itu kondisinya, juga tidak ada kesungguhan untuk berbenah diri, sudah tidak ada uzur bagi dia di hadapan Allah nanti. Sudah cukup diberi waktu 60 tahun. Keterlaluan. Masih tidak cukup bagi dia usia itu untuk dia berbenah diri. Cukup peringatan Allah baginya. Yang jelas, seperti para ulama sebutkan, usia yang dengannya seseorang itu sudah cukup untuk mau insaf, untuk mau berbenah diri, sehingga sadar saya diciptakan tidak sia-sia. Saya hidup untuk suatu tujuan, dan nanti mati setelah itu dihidupkan kembali, pertanggungjawaban panjang di yaumul qiyamah. Ketika manusia semuanya yang Allah sebutkan, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Di hari itu kalian dihadapkan kepada Allah, dihadapkan kaliannya, orangnya, dihadapkan kepada Allah pula semua amal perbuatan kalian. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada yang tersamarkan sedikit pun bagi Allah. Pertanggungjawaban di yaumul akhir. Dikala kita mengingat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan buhma kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar di hadapan Allah, hufatan, dalam keadaan mereka tanpa alas kaki, uratan, telanjang bulat tanpa sehelai benang pun pada tubuhnya, ghurlan, dalam keadaan mereka tidak terkhitan, buhma, dalam keadaan mereka tidak membawa apapun jua.
Hatta 1 rupiah tidak akan ada yang dia bawa. Secuil dunia pun tidak akan ada yang bersamanya. Yang ada amalan, yang ada hisab, pertanggungjawaban. Hufat, telanjang alas kaki. Urat, telanjang busana. Sampai Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, rijal wan nisa?" Laki dan perempuan ya Rasulullah. Semua manusia. Rasul katakan, "Ya Aisyah, perkaranya jauh lebih dahsyat. Gak akan ada kesempatan atau pikiran orang masih sempat melihat yang laki ke wanita, wanita ke yang laki. Yang ada hizab, yang ada ketakutan, yang ada saudara lari dari saudaranya, anak dari orang tuanya, suami dari istrinya." Ingat itu. Kita telanjang kaki, kita telanjang busana, kita tidak dikhitan, dan tanpa membawa apa-apa. Makanya Rasulullah membaca ayat, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Seperti kami memulai penciptaan mereka, seperti itu pula kami akan kembalikan. Awal penciptaan manusia telanjang keluar dari rahim ibunya, tanpa alas kaki, tanpa busana, dan tidak terkhitan, dan tidak membawa apa-apa. Ketika dia lahir, seperti itu akan dikembalikan ciptaannya di yaumul qiyamah. Sejauh mana persiapan masing-masing kita untuk pertanggungjawaban itu? Sudahkah kita berbenah diri? Nah, Allah mengingatkan keras kepada orang yang belum juga tersadarkan dengan peringatan demi peringatan, nasihat demi nasihat. Allah sebutkan di surat Al-Hadid, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablihim fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk, tunduk terhadap zikrullah, tunduk kepada kebenaran yang telah datang kepada mereka, agar mereka mukminin tidak seperti ahli kitab sebelumnya, Yahud, Nasara, yang semakin lamanya waktu, semakin panjangnya zaman, semakin keras hatinya, dan banyak dari mereka itu fasik. Alam yakni, kata Allah, apakah belum datang waktunya? Mau sampai kapan, wahai kamu yang mukmin, untuk kamu berbenah diri, berubah? Kamu rubah gaya hidupmu. Mau sampai kapan? Sudah cukup datang peringatan Allah. Umurmu berapa? Sementara ajal masing-masing kita nggak ada yang tahu. Mungkin malam ini, mungkin besok, entah, wallahu a'lam. Amar. Lah mau sampai kapan dia mau berubah, mau berbenah diri? Cukup sudah yang lewat-lewat. Yakfi. Mungkin lembaran hitam, mungkin jelek, mungkin kejahilan,
mungkin isinya softah, mungkin isinya guyon, hampa kehidupannya, penuh kezaliman, penuh kejahilan. Khalas. Belum datang waktunya untuk kalian khusyuk, tunduk kepada zikrullah, tunduk kepada al-haq yang telah datang kepada kalian. Dicela, diingatkan keras oleh Allah mukminin yang belum juga mau sadar. Ayat ini yang merubah beberapa para ulama, menggedor hatinya. Disebutkan Imam Fudail bin Iyad beliau ini rahimahullah dulunya namanya orang jahil, hitam sudah hidupnya, perampokan itu rutinitas yang dia jalani, wanita ini walhasil. Sampai suatu malam Fudail bin Iyad sudah lompat menaiki tembok rumah untuk mendatangi seorang wanita. Walhasil dari rumah sebelah di tengah malam itu dia dengar Sahibul Bait membaca ayat ini, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum datangkah waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk kepada zikrullah, kepada al-haq? Mau sampai kapan? Tekun beliau, berhenti termenung. Lalu beliau bertanya-tanya pada dirinya, Fudail, kamu seperti ini mau sampai kapan? Ketika itu usia beliau sudah 40 sekian. Langsung beliau spontan loncat kembali keluar. Sedang beliau berjalan, beliau dapati kafilah orang Arab biasa, kafilah dagang ini. Dalam keadaan mereka penuh ketakutan, bersembunyi, bergegas cepat-cepat bersembunyi di goa begitu. Kata Fudail kepada mereka, kenapa kalian ini kok ketakutan sekali dan sampai berlindung di goa ini? Kami takut kalau malam ini dibegal oleh komplotannya Fudail bin Iyad tanpa mereka tahu inilah Fudail. Karena tentunya perampok biasanya tutup muka ini itu. Takutan. Padahal kami cari nafkah setengah mati untuk anak istri kami, tiba-tiba keuntungannya diambil oleh mereka. Kembali Fudail terpukul. Fudail, kamu ditakuti orang seperti ini, kejahatan. Walhasil mereka diajak Fudail ke rumahnya, dijamu, diberi makan, ini itu, sampai besok pagi kalian aman insyaallah di sini, kalian bisa lanjutkan perjalanan. Al-muhim, semenjak itu Fudail berubah. Dari semenjak malam itu mulailah beliau belajar, menuntut ilmu, berbenah diri. Disebutkan di riwayat lain, Fudail bin Iyad ini biasa main gambus, punya gitar gambus itu. Begitu beliau sadar, beliau hancurkan itu.
Beliau berbenah diri. Beliau katakan, bukan untuk ini kamu diciptakan wahai Fudail. Dan mau sampai kapan? Mulai usia itu 40 sekian, beliau mulai belajar, mulai berbenah diri. Sampai menjadi seorang alim, menjadi imam. Yang kata Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, lam yabqa indi ala wajhil ard afdal min Fudail ibn Iyad. Bagiku, kata Ibn Mubarak, di muka bumi ini tidak ada lagi yang lebih afdal dari Fudail bin Iyad setelah tobatnya, setelah dia berbenah diri. Rahmatullahi alaihim. Begitu mereka. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada yang namanya terlanjur. Lah. Pintu kebaikan, pintu tobat selalu terbuka sebelum orang itu ghargharah, nazak dan sakaratul maut. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka cobalah kita muhasabah, introspeksi diri kita masing-masing, semua kita, bahwa yang ada di dunia ini, seperti kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, al-yawm amalun wala hisab, yang ada amal perbuatan, tidak ada hisab. Lakukan semaumu. Seperti para ulama salaf sebutkan, Allah itu maha adil, menyerahkan buku catatan rapor itu kepada dirimu sendiri, kosong. Kamu yang mengisi. Terserah mau kamu isi apa. Kamu ingin baik, ya isilah hidupmu dengan kebaikan. Kamu ingin rapor merah, kejelekan-kejelekan, maksiat, dosa, kamu sendiri yang mengisinya. Tidak ada hisab di dunia. Kata Ali, ghadan hisabun wala amal. Tapi esok yang ada hisab, tidak ada amalan. Nggak akan ada waktu, nggak ada kesempatan untuk orang mau berbenah diri, mau melakukan ini, mau melakukan itu. Sudah lewat waktunya. Penyesalan yang tiada guna. Hari ini, jika mau berbuat, manusia seperti Rasulullah SAW sebutkan, kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsaha famu'tiquha au mubiquha. Tiap orang berjalan, berbuat, beraktivitas. Bedanya, ada orang yang aktivitasnya untuk memerdekakan dirinya dari ada, dikuburnya di akhirat, sehingga dia beramal soleh, jauh dari maksiat. Ada yang aktivitas-aktivitas amal perbuatannya menghancurkan dirinya sendiri.
Ya imma hada wa illa hada. Dua di antara itu orang, nggak ada yang ketiga. Aktivitas pasti terjadi. Perbuatan orang semua berbuat. Semua mengisi hidupnya. Ya tergantung. Tinggal itu tadi bedanya. Ada yang mengisi dengan kebaikan, ada yang mengisi dengan kejelekan. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Maka mukmin yang paling cerdas, ketika Rasul ditanya ayyul mu'minina akyas, wahai Rasulullah, mukmin siapa sih yang paling cerdas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa aktsaruhum lima ba'dahu isti'dada. Yang paling banyak mengingat matinya. Masing-masing pasti akan mati. Semakin banyak itu dia ingat, semakin dia mukmin yang paling cerdas. Plus Rasul sebutkan dia yang terbanyak mempersiapkan setelah kematiannya. Apa yang akan bekal yang dia bawa menghadap Allah? Dia yang paling cerdas. Sehingga hidupnya, aktivitasnya, amal perbuatannya selalu untuk kepentingan akhiratnya, untuk keselamatan dia di dunianya dan akhiratnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tausiah dari Ustaz sama yang tidak Allah. Kemudian sesi kami lanjutkan dengan tanya jawab dari hadirin sekalian jika ada yang mau ditanyakan. Kami persilakan kepada bapak sekalian jika ada yang pertanyaan yang mau ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan barangkali Ustaz, yaitu mengenai sunnah. Pertanyaan saya, apakah semua perilaku atau perbuatan Rasul itu secara mutlak harus kita ikuti atau kita lakukan? Sebatas sepengetahuan saya, bahwa di kalangan ulama, di kalangan sahabat pun terkadang terjadi perbedaan pendapat ketika memahami perkataan Rasul. Ada sahabat yang memahami saat itu secara tekstual, ada yang memahami secara kontekstual. Nah, ini bagaimana kita menyikapi terjadinya perbedaan pendapat itu? Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Adapun yang pertama terkait apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para ulama kita mereka membaginya. Ada yang perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memang min babit tasyri', memang beliau syariatkan, memang beliau ajarkan, ada anjuran bagi yang mengamalkan, ada pahala, fadilah yang disebutkan bagi melakukan ini, melakukan itu, begini pahalanya dalam hadis-hadis beliau. Nah, maka ini tentunya jelas
diperintahkan, dianjurkan untuk diamalkan, dan ini yang didakwahkan kepada umat, karena jelas-jelas memang itu tasyri', pensyariatan yang Rasul sebutkan kepada mereka. Yang kedua, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan bimuqtadal jibillah, karena ya jibillah saja. Nah, artinya dari sisi kemanusiaan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan itu. Nah, tidak ada keutamaan khusus, pahala yang disebutkan bagi yang melakukan itu. Namun perlu kita ingat bahwa jika seseorang muslim meniru Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara tersebut karena bersuri toladan kepada beliau, maka tidak boleh diingkari. Nah, karena itu masuk dalam keumuman yang Allah telah sebutkan di dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri kalian ada suri toladan baik pada diri Rasul SAW. Yang mana? Ayat umum, semuanya. Itu bagi orang yang mengharapkan Allah, hari akhir, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang seperti tadi disebutkan, tidak semua sahabat melakukannya, tetapi mereka juga tidak mengingkari kepada yang melakukan. Misalnya, contoh, ketika Rasul SAW perjalanan hajinya dari Madinah ke Mekah, perjalanannya melewati jalur mana, berhenti di mana, kan juga perbuatan Rasul SAW. Tetapi yang ini sekedar lewat jalur situ, mengikuti jalan ini, tidak diikuti oleh para sahabat. Keumuman mereka Abu Bakar, Umar, bahkan Afadil, kibar, senior-senior para sahabat. Beberapa sahabat seperti Abdullah bin Umar bin Khattab berusaha mengikuti itu. Di mana Rasul jalan, di mana beliau berhenti. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Dicontoh dan diikuti oleh Abdullah bin Umar. Dan tidak ada yang mencela beliau. Tidak ada yang kemudian ngapain kamu begini. Dibiarkan. Karena keumuman tadi, pada diri Rasul ada uswah, teladan baik untuk kalian. Itu pula seperti Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang melihat Rasul SAW mau makan labu. Kelihatan sekali Rasul senang dengannya. Nah, maka diikuti oleh Anas bin Malik. Makan labu seperti yang beliau lihat dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian, secara keseluruhan apapun yang dilakukan Rasul, jika seorang muslim mau mencontohnya karena bukan semata-mata karena perbuatan itu, tetapi karena ingin bersuri toladan, ta'asi kepada Rasul sallam, maka dari sisi bersuri toladannya dia mendapat pahala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika mereka memahami nusus apa
apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, terjadi khilaf, terkadang perbedaan di antara mereka dalam istinbat, dalam memandang sisi pendalilan dari sabda-sabda yang Rasul SAW sampaikan kepada mereka. Sikap kita sebagai seorang muslim, terlebih jika dia thalabul ilm, penuntut ilmu, mendudukkan di antara pendapat para sahabat ini berdasarkan kaidah-kaidah syariat yang mulia. Makanya kemudian para ulama membukukan usul fikih, qawaid fiqhiyah, ilmu mustalah dan yang lain-lain untuk membantu seorang mukmin menimbang, melihat mana kemudian dari itu yang lebih dekat kepada al-haq, mana yang lebih sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Karena kebenaran tidak akan keluar dari mereka ini, para sahabat. Jika mereka berselisih, kebenaran di antara yang mereka perselisihkan. Itu yang Imam Syafi'i rahimahullah sebutkan. Kalaupun para sahabat berselisih, kita, kata Imam Syafi'i, tidak akan keluar dari perselisihan mereka. Artinya kebenaran di antara itu. Tinggal didudukkan tadi, ditimbang mana yang lebih dekat. Tentunya ini bab yang lebih panjang dengan kaidah-kaidah didudukkan oleh para ulama. Dan itu semua pengamalan terhadap dalil Quran maupun sunnah. Al-Quran telah sebutkan kepada kita, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka mau beriman, kata Imam Baghawi dalam tafsirnya, artinya mau berislam, mau beriman seperti kalian para sahabat, maka mereka telah terunggul di atas hidayah. Syarat untuk mendapat hidayah dari Allah, untuk mengikuti dan mencontoh mereka. Makanya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, mengingatkan hal ini dalam pernyataan beliau, ittabi'u faqad kufitum. Yang belakangan dijelaskan, ikuti saja oleh kalian. Kalian telah tercukupi. Kalian sudah tercukupi. Contoh dan ambil dari para sahabat Rasul. Yang kedua, Allah pun telah sebutkan di dalam Al-Quran, in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu masalah, kembalikan itu kepada Allah. Kembalikan itu kepada Rasulullah SAW, kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah, kepada sunnahnya. Seperti kata Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah, ketika Allah memerintah untuk kembali kepada dirinya, kepada Rasulnya dalam perselisihan, maka kita tahu dari situ bahwa Quran dan Sunnah menjawab dan menyelesaikan segala kebutuhan kehidupan manusia. Karena nggak mungkin jika tidak ada jawaban, jika nggak ada penyelesaian di dalam Quran dan Sunnah, kemudian Allah perintahkan untuk mereka kembali ke sana. Nggak mungkin.
Ketika diperintah untuk ke sana menunjukkan pasti di situ ada yang menyelesaikan, pasti di situ ada jawaban, dan disitulah letak keutamaan orang yang berilmu, bisa dan mampu mendudukkan setiap masalah sesuai dengan nusus dan dalil yang ada dalam Quran dan Sunnah. Allah a'lam bishawab. Demikianlah tausiah dari Ustaz Usama Mahri. Dan untuk ini mari kita tutup dengan doa kafatul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.